Ini udah dirubah-rubah gitu, begitu udah disita oleh penyidik. Kalau diubah-ubah, kita tidak tahu ya, tapi patut diduga bahwa dengan mereka menguasai dan mengakses, sedangkan mereka tidak diberikan izin dalam izin penetapan yang menurut kami izin penetapan itu pun cacat formil. Gitu. Ada lagi? Bang, Tadi kan sempat disinggung diakses salah satunya WhatsApp, dan juga tadi dalam sidang juga sempat disebutkan ada pengubahan password gitu kan. Apakah hanya WhatsApp aja atau email, Instagram. Mau dijawab? Bisa. Enggak, kalau itu tadi juga untuk apa yang diubah oleh penyidik sudah kita sampaikan dalam permohonan tadi. Jadi yang diubah itu ada 2, dari akun Instagram lalu juga dengan email. Jadi akun Instagram Mas Aiman yang lama @aimanwicaksono itu tadinya nama akunnya Aiman Wicaksono, passwordnya ada sendiri, sekarang udah diubah oleh penyidik. Lalu juga untuk email, passwordnya Mas Aiman sendiri sekarang juga sudah diubah oleh penyidik. Jadi di situ kami makanya berkali-kali kami mengutarakan bahwa penyidik telah melakukan akses terhadap akun-akun Mas Aiman gitu sih. Secara melawan hukum. Ya. Bang, Ada lagi? Bang, tadi kan disebutkan bahwa bukti yang disita itu kan tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana itu. Tapi informasi yang didapat oleh Mas Aiman itu ditegaskan tidak melalui chat dan lain-lain dong berarti. Maksudnya gimana? Kan Mas Aiman itu dapat informasi dari internal Polri, sedangkan ada indikasi bahwa penyitaan ini kan untuk menggali siapa informan itu juga. Nah, kalau misalkan tidak berkaitan, berarti informasi yang didapat Mas Aiman itu enggak dari chat yang disita di WhatsApp dan lain-lain itu. Jadi gini, kalau berkaitan dengan barang bukti itu, ya memang melalui barang bukti yang disita itu. Ya, disitulah klien kami mendapatkan informasi dari narasumbernya, gitu ya. Namun kalau gini, ini persangkaan terhadap saudara Aiman ini pasalnya itu pasal 14 dan ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Tadi kami sudah menguraikan ada 3 unsur di dalamnya, ya, dan kalau kita lihat dari 3 unsur tersebut, sebetulnya barang bukti yang harusnya disita itu barang bukti yang berkaitan dengan pada saat penyampaian konferensi pers itu, ya. Misalnya barang bukti apakah itu misalnya mic yang digunakan gitu ya, atau tempat yang digunakan, mestinya itu yang dilakukan penyitaan. Sedangkan 4 barang bukti ini bukan alat yang digunakan oleh saudara Aiman Wicaksono untuk menyampaikan konferensi pers itu. Ini harus dibedakan, ini 2 hal yang berbeda. Nah, kira-kira begitu. Ada tambahan satu. Begini, penyidik melakukan satu penyitaan atas 4 barang dan akun serta WhatsApp. Itu tadi ditanyakan untuk menggali sebetulnya dari mana sumber berita tersebut. Sedangkan seharusnya penyidik menyadari bahwa itu dilindungi kerahasiaannya sebagai baik Mas Aiman sebagai profesi sebagai jurnalis, demikian juga narasumber yang memberikan informasi kepada jurnalis tersebut. Jadi tindakan tersebut sebetulnya makanya di dalam permohonan pra peradilan yang kita ajukan tadi, kita sebutkan tindakan tersebut melawan hukum. Nah, itulah yang coba kita mintakan pertimbangannya kepada majelis hakim. Sebetulnya